Yang keturunan Indonesia yang ada di mana-mana kan banyak, ya kan? Ya kan? Kalau perlu yang mirip-mirip orang Indonesia pun kita rekrut, ya kan? Yang penting merah putih harus berkibar di Piala Dunia. Yo, itu tadi ya kata-kata dari Pak Prabowo, Indonesia akan ke Piala Dunia. Kira-kira ini hoax atau janji kampanye semata atau memang benar adanya? Kita lihat bersama ya bagaimana beberapa pidato-pidato daripada Pak Prabowo mengenai sepak bola Indonesia ya. Sepak bola penting karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Itu kata Pak Prabowo, sepak bola penting. Itu harga diri ya, harga diri daripada masyarakat Indonesia. Memang benar ya, kalau sepak bola kumpul semua kalau di Indonesia ya. Baik besar, kecil, cowok, wanita, pria, wanita, semua. Mau agamanya apa, sukunya apa, kita bersatu. Jadi jangan sampai ada yang mengganggu sepak bola ya. Contoh aja beberapa kasus ya, Bahrain yang mencurangi kita, habis kita hajar bersama ya. Kemarin sempat heboh masalah jersey dari S-Pro ya, sama-sama kita hantam juga ya. Akhirnya S-Pro akan melakukan perubahan terhadap kostumnya. Jadi Indonesia memang mencintai sepak bola, negara sepak bola luar biasa ya. Pak Prabowo menyadari hal itu ya. Ya kan? Tekad saya. Ini video lama ya, dari Oktober 2018 ya, di mana peringkat FIFA kita masih di 160 ya. Jadi ini berdasarkan track record Pak Prabowo ya tentang sepak bola ya, kita lihat ya. Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu target beliau. Indonesia harus masuk Piala Dunia ya. Sepakat, kita semua juga sepakat ya. Jadi di sini kita punya satu visi, di mana Pak Prabowo juga mempunyai visi yang sama, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Ya. Nanti insya Allah kalau saya terima mandat dari rakyat, saya akan awasi langsung tim nasional sepak bola. Ini di kampanye salah satu kampanye beliau ya, di 2018 berarti ya video ini ya. Jadi dari 2018 kita udah melihat konsistensi beliau tentang sepak bola ya. Nah, masalahnya ini sebagai gimmick atau memang beneran dari hati beliau, ya ini yang kita perlu jaga dan kita perlu perhatikan dan saksikan bersama ya. Tapi kalau dari saya rasanya beliau memang suka sepak bola ya. Makanya Erick Thohir juga senang dengan keberlanjutan presiden daripada beliau ya. Setelah menggantikan Jokowi, beliau memiliki visi yang sama di dalam sepak bola ya. Kalau bagi saya ini bukan gimmick ya, ini real bagi saya ya. Kalau perlu saya akan tungguin latihan mereka. Masa 267 juta rakyat kita nggak bisa punya 30 pemain sepak bola yang hebat-hebat. Betul. Ya, ini memang selalu menjadi pertanyaan kita ya. Masyarakat, penduduk kita luar biasa banyak, 280 juta sekarang. Kenapa mencari 30 pemain bola aja itu susah ya? Itu menjadi pertanyaan sampai sekarang ya. Moga-moga hal ini bisa diselesaikan di eranya Pak Prabowo lah ya. Kalau perlu kita cari pemain-pemain yang hebat, yang keturunan Indonesia yang ada di mana-mana kan banyak, ya kan? Ya kan? Kalau perlu yang mirip-mirip orang Indonesia pun kita rekrut, ya kan? Yang penting merah putih harus berkibar di Piala Dunia. Jadi wacana naturalisasi ini udah lama dari Pak Prabowo, bahkan dari 2018 sudah ada wacana dari beliau. Nah, ini luar biasanya ya. Jadi bagaimana wacana pemain-pemain abroad kita, pemain-pemain keturunan ya, tadi jelas dikatakan Pak Prabowo ya, pemain keturunan kita bawa masuk Indonesia, pokoknya apapun caranya Indonesia masuk Piala Dunia ya. Itu nampak tegas dari seorang Pak Prabowo ya. Kita sebagai penggemar bola senang juga ya, berarti dari 2018 beliau sudah memikirkan strategi ini gitu loh, menarik kembali pemain-pemain abroad kita ya, pemain-pemain keturunan kita, dan sekarang udah mulai terjadi nih, dan banyak pemain abroad kita. Apakah nanti, dan Kevin Dix salah satu yang bakal menjadi yang pertama yang ditandatangani oleh Pak Prabowo ya, karena lengsernya Pak Jokowi ganti Pak Prabowo, berarti Kevin Dix nanti yang tanda tangan adalah Pak Prabowo.
seperti kata-katanya di 2018 yang mencari pemain keturunan kita. Dan sekarang yang pertama itu Kevin Dix. Siapa selanjutnya ya kita nantikan ya. Mencari 20 orang aja main bola susah. Iya kan? Benar nggak? Negara yang jauh lebih kecil dari kita, ya, jumlah penduduknya itu Sierra Leone, Ghana, ya, Nigeria, kemarin Saudi Arabia bisa ngalahkan Argentina. Saudara-saudara, jadi ini di tahun 2022 ya ini ya. Setelah kemarin yang 18, ini yang 2022. Jadi tetap konsisten ya, tetap bahas bola ya. Bagaimana Pak Prabowo juga bingung ya. 20 orang aja susah kita cari ya. Memang benar kalau kemarin-kemarin memang benar ya. Tapi ini sekarang mulai udah ada kemajuan lah. Memang benar yang dikatakan. Kita pun juga merasakan hal yang sama. Kita beramai manusia nih. Masyarakat penduduknya ramai tapi nggak bisa mencari pemain-pemain berbakat. Jepang itu kecil, tapi pemainnya bagus ya. Memang ini ya salah satu faktor infrastruktur juga sebenarnya, nggak melulu itu juga ya. Tapi ada pemikiran, ada arah ke sana lah ya. Ada kegalauan dari Pak Prabowo tentang sepak bola, ini bagus ya. Berarti kita pecinta sepak bola ini memiliki kegalauan yang sama dengan presiden kita. Jadi semoga kedepannya makin diperhatikan, makin bagus ya. kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saudara-saudara? Saudara-saudara, maaf, saya ini pencinta sepak bola, tapi saya nggak sampai hati. Saya tidak mau nonton World Cup. Di TV pun saya tidak mau nonton. Kenapa? Indonesia tidak main. Tapi dalam hati saya ingin buat suatu hari Indonesia ikut Piala Dunia. Itu dengar kata-katanya itu. Pak Prabowo nggak nonton World Cup, sakit hati karena tidak ada Indonesia di sana. Tapi satu hari dia akan membuat Indonesia ada di Piala Dunia. Apakah di 2026 ini? Semoga iya ya, karena itu udah dekat. Kita harapannya udah terlihat jelas nih, udah terbuka nih. Kita semakin dekat ini. Asal dibina dengan baik ini, pemain bagus, udah masuk, kemungkinan besar kita masuk, kali ini jadi. Apakah beneran seperti yang dikatakan Pak Prabowo, mimpinya membawa Indonesia ke Piala Dunia bisa terjadi? Gimana menurut teman-teman? Kalau saya sih optimis. Apakah ini hanya janji-janji kampanye? Atau mencari suara? Gimana menurut teman-teman? Coba ditulis di kolom komentar ya. Tapi kalau saya optimis. Memang beliau ini memang cinta sepak bola ya. Nanti ada buktinya saya kasih, kita lihat. Bahkan beliau udah membuat suatu akademi ternyata ya, yang kita tidak tahu ya. Namanya itu dia terinspirasi dari Aspire Academy. Aspire Academy itu akademi terbaik yang ada di Qatar saat ini ya. Jadi beliau ada buat namanya Garuda Yaksa ya. Buat teman-teman yang nggak tahu silahkan di Google di Garuda Yaksa. Garuda Yaksa itu adalah sarana olahraga fasilitas yang dibuat oleh Pak Prabowo ya. Kemarin udah diresmikan oleh Pak Dito. Bahkan dalam salah satu janjinya dia akan membawa pemain-pemain timnas kita bukan pemain timnas, akademi ini dibawa ke Aspire Academy untuk latihan. Dan itu sudah terjadi, yaitu dibawanya Persib Bandung U17 dan Akademi Garuda Yaksa yang ke sana ya, ke Aspire Academy di Qatar untuk latihan. Persib U17 ini yang kemarin memenangkan turnamen Prabowo, dibuat Liga Prabowo gitulah untuk U17. Jadi pemenangnya Persib, dan Persib yang dibawa beserta dengan akademi-akademi dari Garuda Yaksa yang didirikan Pak Prabowo itu ya sendiri ya. Jadi memang totalitas dalam mendukung sepak bola daripada Pak Prabowo ini nampak jelas ya. Bukan kaleng-kaleng ya, bukan hanya sekedar janji kampanye ya. Jadi semoga dengan ini kedepannya semakin bagus ya sepak bola kita ya, karena presiden orang nomor satunya mendukung. Dulu kita sempat maju karena didukung Jokowi, apalagi ini kita didukung oleh Pak Prabowo ya. Jadi berkesinambungan, dengan begini pasti Indonesia akan lebih maju sepak bolanya. Bahkan Pak Prabowo itu dekat dengan Gianni Infantini ya, presiden FIFA ya. Maka kita anak emas FIFA. Hari ini tidak lepas dari kemarin dibawa oleh Erick Thohir ya mungkin ya, karena Erick Thohir kan dekat, dikenalkan lah dengan Pak Prabowo, di mana pada Olimpiade kemarin Pak Prabowo bermain-main ke markas FIFA di Paris ya. Bahkan nampak keakraban daripada
Pak Prabowo dan Presiden FIFA itu ya. Jadi memang kita semakin menjadi anak emas ya semoga kedepannya. Jadi dengan menjadi anak emas, negara-negara lain tidak berani macam-macam dengan Indonesia gitu. Mau curangi juga mikir gitu loh. Bukan mau apa-apanya, tapi dengan anak emas ya orang lain mau curangi kita mikir gitu loh. Ya kita lihat ini bagaimana keakraban Pak Prabowo ya dengan Presiden FIFA ya pas ke kandangnya FIFA kemarin di Paris. Ini ditunjukkan ya beberapa piala dunia gitu loh. Ada Pak Erick Thohir juga di sana. Ya. Lihat sekeliling ya. Luar biasa memang keakraban daripada dua orang ini. Bahkan diberi bendera tuh Indonesia dan FIFA gitu. Ada bola juga tulis nama Prabowo. Ada foto bersama juga ya dengan Pak Erick Thohir ya. Nah, di terakhirnya ada challenge menendang sepak bola ke gawang. Jadi itu ya tadi ya, luar biasa Pak Prabowo ya, kecintaannya. Saya yakin dengan Pak Prabowo memimpin di Indonesia ini ke depannya untuk sepak bola khususnya ini bakal semakin maju lah, karena Pak Prabowo 100% mendukung tim nasional kita ya kan. Saya yakin ke depannya semakin bagus, dan ini nampak ada progres daripada Kevin Dix juga dipercepat. Semoga semuanya lancar dan Indonesia ke depannya semakin oke di sepak bola ya. Saya yakin sekali Indonesia bisa ke Piala Dunia tahun 2026 ya. Ini pokoknya masa depan Indonesia di sepak bola cerah ya. Bagaimana teman-teman? Setuju dengan saya atau enggak? Kalau setuju silakan di like, kalau nggak setuju silakan di komen ya. Apakah menurut teman-teman ini hanya gimmick? Apa janji kampanye? Atau memang benar yang dikatakan Pak Prabowo ya? Silakan di komentar. Kalau Anda setuju silakan di like aja ya. Terima kasih untuk menonton video ini ya. Terima kasih dan ciao.